Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein Understrip UC Channel. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat tani kita akan membahas tips dan trik budidaya tanaman pisang di area yang berada di dataran rendah, di mana lahannya cenderung becek dan selalu tergenang air, bahkan sering banjir sahabat tani. Nah, kebetulan juga ada beberapa sahabat kita yang bertanya tentang memiliki lahan. Dia memiliki lahan di mana lahannya itu sering digenangin air dan juga bahkan sering banjir. Nah, bisa nggak ditanam pisang? Kemudian juga ada sahabat kita yang sudah menanam pisang, namun cara mengatasinya bagaimana? Cara merawatnya seperti apa? Nah, kemudian ada juga yang lebih parah lagi sahabat kita yang sudah menanam pisang di lahan dataran rendah yang sering becek dan tergenang air tadi. Namun pisangnya sudah terserang penyakit, bahkan terserang penyakitnya secara masif. Ya, bukan 1-2 yang terserang, tetapi hampir merata, hanya sedikit saja yang tersisa. Nah, bagaimana solusinya untuk lahan yang dataran rendah? Bisa nggak kita tanam pisang? Kemudian kalau bisa kita tanam pisang, bagaimana caranya? Dan kalau sudah kita tanam, bagaimana cara merawatnya? Dan kalau sudah terserang penyakit, bagaimana caranya kita mengatasinya? Nah, untuk itulah pada kesempatan kali ini sahabat tani kita akan membahasnya. Mudah-mudahan pertanyaan dan permintaan sahabat kita video ini bisa bermanfaat. Nah, sahabatku semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya, agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang, dan sahabat tani pun selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan juga jika video ini dianggap bermanfaat, juga bisa di-share dan komen. Mari sahabat tani, kita akan mulai membahasnya. Nah, sahabat tani, ini kebetulan saya sedang berada di area persawahan saya yang kebetulan ini paling utara, dan lahan ini sahabat tani berada di dataran yang paling rendah karena ini dulu bekas rawa, dan ini permukaan tanahnya itu kira-kira tingginya kurang lebih 2 meter dari permukaan air laut sahabat tani. Sangat rendah sekali, dan ini di sampingnya ada saluran pembuangnya. Nah, kalau saluran pembuangnya lupa saya tutup sahabat tani, begitu airnya pasang maka air lautnya akan masuk kemari sahabat tani. Nah, di samping itu juga kalau ada air hujan, kalau air hujannya setengah jam saja sudah langsung airnya anteng, diem, sudah sulit diserap oleh tanah. Apalagi kalau hujannya terus menerus setiap hari di musim penghujan, itu akan lebih parah lagi sahabat tani. Pasti tidak akan terserap, airnya tidak akan terserap oleh tanah, dan bahkan bisa dipastikan selalu tergenang. Nah, untuk itu sahabat tani, jika sahabat tani memiliki lahan yang seperti yang saya miliki ini, berada di dataran rendah yang cenderung selalu lembab dan selalu becek serta selalu tergenang air, nah, bagaimana solusinya? Bagaimana cara kita menanamnya? Nah, untuk itu sahabatku semuanya, sebelum saya lanjutkan, yang perlu sahabat ketahui bahwa yang namanya penyebab penyakit pada tanaman pisang yang disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri itu paling senang sekali di daerah yang lembab, becek, apalagi suhunya berada pada 25 derajat Celcius ke bawah. Paling senang dia, apalagi lahan-lahannya yang berada di dataran rendah seperti ini. Maka kalau kita budidaya tanaman pisang, tentu kita harus memiliki tips dan trik agar pisang kita tetap aman. Nah, sahabat tani, tanaman pisang apalagi di musim penghujan kita menanamnya, yang namanya virus, bakteri, dan jamur ini itu merupakan kesempatan bagi dia untuk tumbuh dan berkembang. Kalau bakterinya bisa itu disebabkan oleh penyakit layu bakteri, ya. Kemudian ada disebabkan oleh jamur, yaitu seperti jamur Fusarium oxysporum. Juga ada penyakit sigatoka, ya, disebabkan oleh Mycosporella musicola murder, ya, berupa jamur atau cendawan. Kemudian ada juga seperti yang menyerang penyakit kerdil tanaman pisang yang disebabkan juga oleh Banana Buncitopyrus. Jadi virus yang menyebabkan penyakit tanaman pisang. Jadi virus, bakteri, dan jamur. Nah, maka dari itu, agar tanaman pisang kita dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara baik dan maksimal serta sehat dan dapat menghindari berbagai macam serangan hama penyakit, hal yang harus kita perhatikan sahabat tani yang pertama. Nah, yang pertama sahabat tani, kalau kita memiliki lahan yang berada di dataran rendah, kita wajib menggunakan bedengan, membuat bedengan. Nah, ini seperti di tempat yang di samping saya ini. Karena ini saya manfaatkan ini juga sahabat tani daerah sawah, tapi tetap kita budidaya tanaman pisang. Ini saya tanam pisang barangan. Nah, ini sahabat tani pembuatan bedengan. Ini permukaan tanahnya.
kita buat gundukan tanahnya kurang lebih 70 cm. Nah, kenapa kita membuatnya 70 cm? Nah, sementara kedalaman lubang pisangnya nanti kurang lebih 40 cm. Nah, jadi 35 sampai 40 cm. Maka sahabat tani, ini datarannya, dataran tanah yang datar tadi, yang lembab tadi. Nah, ini bedengannya. Nah, kita buat ada selisih antara permukaan lubang tanam dengan permukaan tanah. Jadi tidak boleh datar seperti ini. Ya, ini dasar lubang tanamnya kita buat juga ini sejajar dengan permukaan tanah. Itu pasti begitu nanti tanah atau lahan kita tergenang air, maka bedengan yang sudah kita buat ini pun juga airnya tetap akan terserap dan masuk ke dalam. Nah, kalau airnya sudah masuk ke dalam, otomatis pisang kita, nah ini seperti bonggolnya ini. Nah, kalau posisi bonggol ini kita berikan, kita tanam atau lubang tanamnya sejajar dengan permukaan tanah, begitu tanah ini tergenang air, maka ini pun juga akan ikut tergenang. Karena walaupun di atas bedengan akan terserap, sehingga akan tetap becek. Nah, maka kita buat tinggi bedengannya 70 cm, sementara tinggi lubangnya 40 cm. Jadi ada selisihnya 30 cm antara permukaan tanah dengan dasar bonggol ini atau dasar lubang tanamnya. Jadi ini akan aman karena akarnya itu akan berkembang ke samping. Walaupun di sini dipenuhin oleh serapan air tadi yang becek tadi, tapi ini aman. Jangan kita buat sejajar seperti ini. Yang lebih parah lagi kita buat seperti ini, lebih rendah lagi. Nah, lebih tinggi juga akan lebih bagus sahabat tani. Nah, ini tips yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai sejajar posisi bonggol, dasar bonggol dengan posisi permukaan tanah. Harus tinggi seperti ini. Nah, untuk mencegah kelembaban karena beceknya, karena terserap air di dalam pada bedengan ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sahabat tani, yang harus kita lakukan, kita harus menanam bibit pisang yang tahan terhadap penyakit. Nah, apa saja bibit pisang yang tahan terhadap penyakit? Seperti jenis pisang raja, ya. Kemudian jenis pisang yang lagi ngetren hari ini Via 17. Kemudian yang ketiga pisang barangan, ini yang saya tanam, ini pisang barangan. Ini juga termasuk tahan sama air, pengalaman saya. Kemudian juga pisang morosebo. Kemudian pisang barlin, itu pisang-pisang yang tahan ya terhadap serangan hama penyakit. Namun bukan berarti tidak akan terserang penyakit, namun lebih tahan. Dan yang lebih bagus lagi, sahabat tani menanam tanaman pisang yang tahan terhadap air. Jadi bukan hanya tahan terhadap penyakit, tapi juga tahan terhadap air, seperti pisang kepok. Nah sahabat tani, saya punya ini pengalaman, saya tanam pisang kepok di samping sini, ini kurang lebih 20 meter aliran air lautnya. Nah ini ada tanaman pisang saya, ada 3 pohon yang saya tanam. Kalau airnya pasang, dia selalu terendam oleh air kurang lebih setengah meter. Kalau airnya surut, nah itu baru ininya tidak tergenang, tapi tetap becek. Tetapi sampai hari ini 3 rumpun ini tetap sehat sahabat tani, pisang kepoknya. Jadi tetap tahan terhadap air. Di samping itu juga sahabat tani, pengalaman saya karena ini kurang lebih 1 kilo dari aliran air sungai, kemudian juga kurang lebih 1 kilo dari air laut. Nah, bibit pisang yang terbawa oleh banjir ke laut sana, kalau pisang lainnya nggak tahan sahabat tadi, tapi pisang kepok masih bisa hidup di pantai sana. Nah itu artinya pisang kepok itu bisa tahan terhadap air. Nah itu salah satu solusi yang sahabat lakukan untuk proses penanaman dan bibit pisang yang harus kita tanam sahabat tani. Nah ini hal yang harus kita perhatikan. Nah kemudian yang kedua, karena sahabat kita juga tadi yang sudah menanam, tapi bagaimana pola perawatannya agar di daerah yang lembab ini tetap aman. Nah sahabat tani, yang kedua yang harus kita perhatikan apa? Yang pertama, untuk proses perawatan ada secara organik, ada anorganik. Nah kalau secara anorganik, berarti sahabat tani, yang pertama untuk perawatannya ini usahakan proses penanamannya kita berikan puradan, ya. Kemudian pada saat melakukan pemupukan, usahakan pupuknya dicampur dengan puradan. Apakah ada dampak resikonya? Pasti ada sahabat tani. Nah, yang kedua untuk secara kimia bisa menggunakan hidrogen peroksida. Nah, ini lebih aman daripada puradan. Nah, hidrogen peroksida sahabat tani, yang pertama lubang tanamnya ini kita sterilkan, khususnya yang hidrogen peroksida yang konsentrasi 3%, kita siram. Nah, kemudian baru setelah itu kita lakukan proses penanaman. Untuk proses perawatannya juga sama.
usahakan sahabat tani di musim penghujan itu disiram hidrogen peroksida yang konsentrasi 3%, namun dicampur lagi dengan air, yaitu kira-kira 1-2 mili per liter air. Nah, untuk kita bisa menyiram tanaman pisang kita. Setelah kita siram dengan hidrogen peroksida, baru kita lakukan pemupukan. Nah, sahabat tani, ini untuk mencegah penyakitnya. Kemudian kalau secara ini organik, nah ini yang saya sarankan kepada sahabat tani, yaitu kita harus memperkaya rumpun pisang kita pada saat kita lakukan proses penanaman. Maka yang pertama harus kita tabur kapur dolomit kalau pH-nya di bawah 6,0. Nah, kemudian setelah kita tabur kapur dolomit, proses penanaman harus kita gunakan pupuk kandang dan pupuk kompos. Bisa kita kombinasikan dengan arang sekam, dan jangan lupa selalu berikan trichodermanya agar aman sahabat tani. Karena dengan memberikan agen hayati pada rumpun pisang kita, maka agen hayati tadi akan mendominasi daripada area rumpun pisang kita atau lubang tanaman pisang kita. Sehingga patogen yang lain, jamur yang penyebab penyakit tadi tidak akan berkembang di situ sahabat tani. Karena di lahan, di tanah ini berlaku hukum alam. Mana yang mendominasi itulah yang menguasai. Kalau patogen atau jamur yang perusak tadi dia menguasai situ, maka yang baik akan nyingkir. Tetapi kalau yang baik menguasai di situ area rumpun pisang kita, maka yang patogen cendawan yang buruk akan menyingkir. Untuk itulah kita perkaya rumpun pisang kita dengan agen hayati, baik itu mikroorganisme maupun trichoderma, Saccharomyces dan lain-lain sebagainya, macam-macam kita perkaya seperti itu sahabat tani. Sehingga proses perawatannya kita bisa mengkombinasikan pupuk organik cair dan pupuk kandang atau pupuk kompos yang selalu kita campurkan dengan agen hayati tadi sahabat tani untuk perawatannya. Nah, kemudian kalau area yang seperti ini berada di dataran yang rendah seperti ini sahabat tani. Nah, kalau di musim penghujan terutama, nah ini harus kita pastikan, kita harus mengeceknya ya. Terutama pH tanahnya kita harus tetap stabilkan berada pada skala level 6-7, jangan sampai di bawah itu. Karena kalau di air penghujan itu cenderung pH tanah akan drop. Nah, kemudian selalulah perbanyak pisang kita dengan unsur hara yang mengandung kalsium. Ya, sudah kita bahas pada videonya dulu ini. Nah, untuk cara perawatannya, nah sahabat tani, secara organik. Nah, kemudian berikutnya setelah proses seperti ini, nah kalau bagi sahabat tani yang terserang penyakit, nah tadi ada yang sudah parah, ya. Nah, kalau sudah penyakitnya sudah parah seperti itu sahabat tani, hanya satu hal yang paling efektif yang harus kita lakukan. Bongkar total, kemudian lahannya dibalik. Ya, kalau kita hanya melakukan terserang 1-2 kita rawat sebelum yang itunya sembuh, penyakit itu sudah menular kemana-mana. Maka cara yang paling efektif bongkar total sampai ke akar-akarnya, kemudian musnahkan. Bila perlu lahan kita istirahatkan dulu, jangan langsung ditanam. Kita istirahatkan dulu karena yang namanya penyakit tadi, penyebab penyakit tadi, terutama seperti penyakit layu fusarium disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum, kalau sudah berada di dalam tanah dia akan bertahan lama sahabat tani. Tetapi kalau tanamannya tidak segera kita angkat, maka virus, jamur dan bakteri itu akan berkembang. Nah, untuk itu cara yang paling efektif sampai saat ini yaitu kita bongkar total. Kemudian setelah itu kalau kita ingin melakukan proses penanaman, tanahnya kita balik, kita lakukan pembajakan, baru kita lakukan proses penanaman ulang. Daripada hanya menangani dengan menggunakan berbagai macam cara, itu hanya sementara sahabatnya tani. Namun 1 tahun bertahan, 2 tahun berikutnya itu akan terkena lagi. Yang lebih parahnya lagi akan terserang secara masif. Untuk itu harus kita antisipasi secara cepat ya. Nah, ini untuk cara mengatasi penyakitnya kalau sudah ada yang terserang. Nah, itulah sahabat tani hal yang harus kita perhatikan. Jadi namanya penyakit pada tanaman pisang ini luar biasa. Kalau sudah kita tanam, kemudian buahnya sudah tumbuh dengan baik dan maksimal, dan kemudian ternyata pisang kita terserang penyakit, aduh luar biasa sahabat tani. Ya, capeknya, pegelnya di sini, pusingnya di sini, sakitnya tuh di sini. Aduh, kantongnya kantong kering sahabat tani, parah banget. Oke, sahabatku semuanya, itu saja tips dan trik yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.